Patris Corde atau dengan hati seorang ayah. Itulah tema surat apostolik dari Bapa Suci Paus Fransiskus pada peringatan 150 tahun pemakluman Santo Joseph sebagai pelindung gereja semesta pada 8 Desember 2020 di Roma. Sempena peringatan 150 tahun pemakluman Santo Joseph sebagai pelindung gereja semesta, dan dengan diterbitkannya surat apostolik ini, maka Bapa Suci Paus Fransiskus juga telah menetapkan tahun Santo Joseph, yaitu bermula pada 8 Desember 2020 sehinggalah 8 Desember 2021 ini. Dan melalui surat apostolik ini, kita belajar sesuatu tentang Santo Joseph yang selama ini mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, ataupun yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita semua. Karena Santo Joseph merupakan tokoh yang tanpa suara. Kita melihat di dalam kitab suci, kita mendapati bahwa Santo Joseph seolah-olah tokoh yang tidak penting. Namun diamnya Santo Joseph, kita belajar banyak hal yang luar biasa yang dibahasakan oleh Bapa Suci Fransiskus di bagian terakhir surat apostolik Patris Corde. Diamnya yang cemerlang, karena diamnya Santo Joseph ternyata di sebalik diamnya itu kita belajar sesuatu nilai, sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Dan nilai-nilai itu semuanya dapat kita baca dan pelajari melalui surat apostolik Patris Corde ini. Maka di dalam surat apostolik Patris Corde ini kita belajar 7 pokok atau 7 nilai yang luar biasa dari pribadi Santo Joseph ini. Yang pertama, Santo Joseph adalah seorang ayah yang dikasihi. Dari nilai yang pertama ini, kita akan mempelajari bagaimana Santo Joseph mempersembahkan seluruh hidupnya, seluruh dirinya, dan seluruh kemampuannya untuk melayani kehendak Tuhan, yaitu rencana keselamatan bagi seluruh bangsa manusia, bagi dunia kita ini. Sebab itu, Santo Joseph diberi gelar sebagai sendi penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh karena kerendahan hatinya, pemberian dirinya secara penuh, pengorbanan dirinya kepada rencana keselamatan dari Allah Bapa. Yang kedua, Santo Joseph adalah seorang ayah yang lemah lembut dan penuh kasih. Kita tahu bahwa seorang pekerja sebagai tukang kayu memiliki karakter dan juga sifat tubuh fisik yang kuat. Tetapi di dalam diri Santo Joseph, ia memiliki sebuah kelemah lembutan. Dan melalui kelemah lembutannya itu, dia memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dan melalui kelemah lembutan pula, ia dapat memimpin dirinya untuk memberikan diri secara penuh kepada kehendak Tuhan dan juga memimpin keluarga Nazaret. Melalui nilai yang kedua ini, kita belajar sesuatu tentang iman. Iman yang merangkumi kepercayaan dan juga keyakinan bahwa Tuhan bekerja di dalam diri kita melalui kerapuhan, melalui kelemahan, dan melalui ketakutan yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga adalah Santo Joseph, seorang ayah yang taat. Santo Joseph adalah seorang yang taat mendengar dan cepat bertindak. Ia tanpa keraguan mentaati segala perintah. Dari itu kita belajar sesuatu tentang ketaatan di sini, bahwa ketaatan itu akan memberi kita kekuatan untuk mengatasi kesulitan, dan ketaatan itu juga akan membawa kita kepada keselamatan. Yang keempat, Santo Joseph adalah seorang ayah yang menerima. Pertama, dia menerima Maria tanpa syarat. Meskipun pada awalnya tidak jelas baginya
tetapi dia telah menerima Maria, dia telah berdamai dengan situasi, dan dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang dia sudah terima. Karena itu, Santo Joseph adalah seorang tokoh laki-laki yang penuh hormat dan juga memiliki kepekaan, sehingga ia sendiri sanggup mengesampingkan pikirannya tetapi memberikan ruang dan masa yang dia ada kepada apa yang sedang terjadi pada saat itu, yaitu Tuhan sedang melaksanakan rencana keselamatan. Kita juga belajar sesuatu tentang iman, yaitu iman tidak mencari jalan pintas, tetapi menerima menghadapinya dengan hati yang terbuka dan mahu bertanggung jawab terhadapnya. Yang kelima, Santo Joseph adalah seorang ayah yang berani dan kreatif. Dia berani secara kreatif dan juga tangkas. Dia mengubah masalah menjadi sebuah peluang dengan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi. Dari sebab itu, Santo Joseph tidak pernah kehilangan akal untuk menghadapi apa-apa situasi. Segala kesulitan yang dihadapinya tidak pernah menghentikannya untuk melakukan sesuatu secara kreatif dan secara berani. Sebab itu, Santo Joseph diberi gelar sebagai pelindung kepada orang asing dan juga sebagai pelindung gereja semesta, yaitu gereja tubuh mistik Kristus. Yang keenam, Santo Joseph adalah seorang ayah yang bekerja. Dia bekerja secara jujur, tulus, dan juga ikhlas. Di dalam pokok yang keenam ini, kita belajar tentang kerja adalah martabat manusia. Melalui pekerjaan yang kita lakukan, itu adalah keikutsertaan kita di dalam karya penciptaan. Kita juga belajar bahwa Santo Joseph telah ikut serta menjadi pencipta di dalam rencana karya penyelamatan. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, Santo Joseph adalah gambaran seorang ayah atau seorang bapa yang sejati. Santo Joseph adalah gambaran Allah sebagai bapa karena kasihnya, karena perhatiannya, dan karena tanggung jawabnya. Oleh itu kita belajar bahwa menjadi seorang ayah bukan karena telah melahirkan ataupun telah memiliki seorang anak, tetapi lebih kepada kasihnya, lebih kepada perhatiannya, dan tanggung jawabnya. Karena itu Santo Joseph memberikan seluruh hidupnya dan menjadikan rencana keselamatan itu sebagai pusat hidupnya. Dengan pengorbanan, dengan penyerahan diri secara penuh terhadap rencana keselamatan yang sedang dilakukan oleh Allah Bapa. Di bahagian terakhir surat apostolik Patris Corde ini, Bapak Suci Paus Fransiskus menuliskan diamnya yang cemerlang dan juga rahmat dari segala rahmat melalui jalan pertobatan kita. Jadi demikianlah secara ringkas apa yang menjadi inti utama di dalam surat apostolik dari Bapak Suci Paus Fransiskus Patris Corde atau dengan hati seorang ayah. Sempena tahun Santo Joseph 8 Desember 2020 hingga 8 Desember 2021 ini. Oleh itu, marilah kita ambil peluang selama tahun Santo Joseph ini untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dan untuk mengenali lebih dalam lagi Tuhan kita melalui pribadi Santo Joseph, gambaran ayah yang sejati. Banyak aktiviti yang akan dilaksanakan sepanjang tahun Santo Joseph ini. Maka jangan lupa memanfaatkan tahun Santo Joseph ini untuk memantapkan iman kita, mendewasakan iman kita, dan belajar sesuatu yang baik dari Santo Joseph supaya kita juga mampu memberikan diri secara penuh untuk dipakai, digunakan oleh Tuhan menjadi saluran berkat dan rahmat, terlebih saluran keselamatan kepada banyak umat manusia di dunia ini. Maka di kesempatan ini saya ingin menyeru kepada Anda semua, khasnya seluruh umat di Keuskupan Kiningau, supaya menjadikan surat apostolik ini sebagai bahan bacaan rohani kita sepanjang tahun Santo Joseph ini dan mengikuti segala program yang dianjurkan oleh setiap paroki untuk pengisian tahun Santo Joseph ini.
dan kepada semua anggota tim Pastoral Keuskupan Keningau, terutama sekali MPP dan MPM, buatlah, bekerjasamalah dengan Padri Paroke dalam merancang dan melaksanakan program pengisian sempena tahun Santo Joseph tahun 2021 ini. Karena pastinya melalui devosi, melalui penghayatan kita terhadap tahun Santo Joseph ini, kita pasti mendapatkan sesuatu yang jauh lebih indah dari Tuhan di dalam situasi pandemik yang masih sangat mencabar ini. Maka sekali lagi saya ucapkan kepada Anda semua, selamat menyambut dan merayakan tahun Santo Joseph. Dan mari kita ambil peluang ini untuk terus menumbuhkan dan memantapkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.